Так бывает, я вновь проиграл, сам себя предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemain berikutnya. Ada klien nomor 0837. Yang baru ulangi ada klien nomor 0837. Di sini ada terawangan Medan. Ya, ini terawangannya masuk kemarin ya dan baru bisa dilayani hari ini yaitu tanggal 11 September 2022. Untuk tahan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi seseorang ya secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit ya, baik medis maupun non medis. Nah, ini penting ya untuk diketahui ya. Kenapa? Karena 2022 banyak orang merasa seperti kena santet, merasa seperti kena pelet, merasa seperti kena guna-guna, merasa ketempelan, merasa terkena gangguan gaib, merasa terkena hal-hal yang sifatnya ya, jin negatif, merasa tinggal di tempat yang angker, pokoknya merasa. Nah, merasa ini bahaya. Kenapa? Karena dengan pikiran itu merasa bahwa dirinya kena santet, maka itu sebenarnya psikologis ya. Jadi pikirannya itu merasa dia kena santet. Kemudian psikologis yang lemah itu tadi ya akan mengakibatkan fisik ikut sakit. Jadi fisik yang sakit disebabkan oleh psikologis yang sakit. Nah, ini bahaya. Oleh karenanya layanan Mbak Wira meliputi ini. Nah, di sini untuk klien nomor 0837, Mbak Wira tidak merasakan adanya gangguan jin negatif atau tidak merasakan juga adanya gangguan energi negatif yang sifatnya dari luar. Ya, jadi penyakit-penyakit seperti santet, pelet, ya ketempelan, guna-guna itu sama sekali tidak ada. Kemudian ada juga orang yang tinggal di tempat yang angker, ya, sehingga pikirannya itu sering halusinasi, sering was-was, sering curiga. Nah, itu juga kalau menurut Mbak Wira 0837 ya klien nomor 0837 ini juga tidak mengalami hal itu. Ya, jadi faktor-faktor yang merugikan yang sifatnya dari eksternal itu sama sekali tidak ada. Tapi Mbak Wira memang merasakan ada faktor merugikan yang berasal dari internal, yang berasal dari pikiran Anda sendiri. Dan itulah yang kemudian membuat simpul-simpul di tubuh atau titik-titik cakra itu terganggu. Dan itu terlihat ya kalau dalam visual ya, kalau dalam ilmu kepekaan batin itu terlihat apa? Seperti ada kabut-kabut hitam atau spot-spot warna hitam atau aura-aura yang ya titik-titik aura yang warnanya hitam di tubuh Anda. Nah, ini asalnya dari diri Anda sendiri, asal dari pikiran Anda sendiri. Nanti akan Mbak Wira bahas di belakang untuk cara mengatasinya. Ya, jadi sesungguhnya ya pada bab pertama kita bicara energi ini, khususnya orang-orang yang energinya rendah, sebetulnya atau sesungguhnya Anda tidak masuk kategori ini. Kenapa? Karena Mbak Wira merasakan energi tubuh Anda sebenarnya stabil. Cuman memang ada faktor internal, faktor pikiran, faktor keyakinan yang membuat ya ada spot-spot hitam ya, di tubuh Anda. Nanti akan kita bahas di belakang. Ya, jadi untuk faktor eksternal kiriman santet, pelet, kemudian tinggal di tempat yang angker itu sama sekali tidak ada. Ini yang perlu Anda garis bawahi dulu bahwa klien nomor 0837 tidak terkena santet, tidak terkena pelet, tidak terkena guna-guna, tidak terkena gangguan gaib yang sifatnya dari luar atau dari faktor eksternal. Jelas ya. Jadi jangan khawatir bahwa Anda sedang kena guna-guna. Karena sama sekali tidak ditemukan adanya gejala atau tanda-tanda hal itu. Titik ya. Sekarang yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar tirakat. Tirakat itu upaya menempa diri olah rasa ya. Baik itu tirakat yang berupa puasa, wirid, meditasi, bertapa ataupun upaya-upaya ngelmu dan tempa diri lainnya. Terus terang di sini untuk klien nomor 0837 Mbak Wira tidak menemukan itu. Bahkan aura Anda cenderung gelap. Nanti akan Mbak Wira bahas sebabnya ya. Jadi untuk orang-orang yang lebih Anda tidak masuk. Untuk orang-orang yang kurang Anda juga tidak masuk. Anda masuk ke golongan yang ketiga, itu apa? Orang-orang yang biasa, yang energinya biasa-biasa saja, sebagaimana manusia normal pada umumnya. Ini kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, misal yang rendah itu di bawah 60, yang tinggi itu di atas 80, maka Anda ada di level 68. Ya, sedang atau biasa, memang agak rendah tapi belum masuk golongan orang-orang yang energinya terganggu. Ya, Mbak Wira bisa mengetahui ya, insya Allah ya bisa mengetahui bahwa orang-orang yang ada gangguan gaib itu biasanya energi tubuhnya itu rendah, kalau nggak rendah nggak stabil. Anda tidak rendah juga stabil, jadi tidak masuk golongan yang itu. Jadi jangan khawatir ya. Nah, ini kenapa kok Mbak Wira tegaskan berkali-kali? Kenapa? Karena
sekarang ini musim ya, ada oknum-oknum nakal yang datang ke rumah orang bilang kamu kena guna-guna, kamu kena santet dan sebagainya. Bahkan beberapa waktu yang lalu Mbak Wira menemukan ada klien juga dia diancam, hati-hati loh ya, keluargamu sedang kena santet. Nah ini membuat gelisah gitu loh ya. Kemudian untuk solusinya gimana? Minta ongkos, bayar. Nah ini oknum yang kayak gini yang merusak citra praktisi supranatural, dan Mbak Wira nggak senang sekali. Oleh karenanya Mbak Wira umumkan dari awal bahwa kalau terawangan memang bayar karena pengecekan. Tapi kalau nanti ketika sudah dicek kok memang ditemukan ada yang negatif di badan, maka solusinya benar-benar gratis, tidak dipungut biaya apapun. Beberapa hari yang lalu ada orang yang rumahnya angker, Mbak Wira kirimin itu minyak untuk menetralisir dari sini. Minyaknya padahal Mbak Wira juga mengeluarkan uang untuk membuat minyak itu. Kemudian Mbak Wira kirim lewat JNT juga mengeluarkan biaya, tapi biaya itu Mbak Wira yang menanggung. Klien benar-benar gratis, tidak dipungut biaya apapun. Ini sebagai komitmen, wujud komitmen Mbak Wira untuk membantu sesama, bahwa kalau memang terawangannya bayar, tapi setelah diterang kalau memang ada apa-apa, ada sesuatu yang negatif, gratis solusinya. Gitu lah, ibarat Anda rongsennya bayar, tapi ketika di rongsen kemudian ketemu patah tulang, pengobatannya gratis. Ibaratnya itu seperti itu. Jadi pahami ya. Sekarang kita tutup bab energi ya. Jadi energi Anda memang sebenarnya stabil tapi cenderung agak rendah, 68 ya. Belum masuk ke kategori orang-orang yang energinya rendah, tapi ya ini udah mengkhawatirkan ya. Yang kedua kita bicara aura. Aura adalah manifestasi dari energi. Jadi saat energi itu bervibrasi membentuk warna-warna, itu yang disebut dengan aura. Aura seorang bisa berubah-ubah ya. Setiap saat bisa berubah tergantung dengan dia sedang melakukan apa atau kondisi tubuhnya yang bagaimana. Itulah kenapa aura itu nggak ada yang namanya buka aura. Kenapa ya buka aura? Injek aura, perkuat aura. Kenapa? Karena aura dibuka suatu ketika tertutup lagi. Aura diinjek energi suatu ketika lemah lagi. Dan itu wajar. Sama seperti naik turunnya kondisi kesehatan kita. Bulan September 2022 kita detensi normal. Bulan Oktober 2022 belum tentu masih normal. Bisa jadi darah rendah. Kenapa? Agustusan banyak acaranya nggak selesai sampai bulan September. Hanya September sedang begadang, akhirnya tekanan darahnya turun. Wajar. Ya. Oktober tekanan darahnya turun, wah akhirnya diobati, banyak olahraga, makan daging kambing lah. November darahnya tinggi. Kenapa? Kebanyakan kambingnya itu juga bisa. Jadi aura itu seperti itu. Naik turunnya aura itu biasa. Tergantung apa habit, kebiasaan. Ilmu yang sedang dipelajari. Orang-orang yang belajar ilmu kejadukan ya, ilmu-ilmu rawa rontek, ya, rengkah gunung misalnya. Itu auranya dominan merah. Kenapa? Karena memang dia sedang mempelajari itu. Ketika merah selesai dia tirakat ilmu kejadukan, ganti ilmu pengasihan. Misalnya jalan goyang, semar mesem dan seterusnya, auranya jadi biru, berubah lagi, dan itu wajar, biasa, normal ya, memang seperti itu ya. Ini barat kompor, kalau baru ya, kompornya baru dicetekkan gitu, jedas itu auranya energinya tinggi, panasnya tinggi, apinya warnanya biru. Begitu udah setahun dipakai, kotor gitu kan, ada kerak-keraknya, apinya jadi merah tuh, energinya turun, panasnya nggak begitu panas, nggak seperti pertama kali dipakai. Udah lama lagi nggak pernah dibersihin, apinya jadi kuning, lebih tidak panas lagi. Kenapa? Karena kotorannya banyak. Nah tubuh juga demikian, titik-titik cakra itu penyumbatnya banyak ya, pengotornya banyak. Anda bisa cek di Google ya, seperti cakra dasar itu berhubungan dengan pertahanan, dikotori oleh ketakutan, rasa tidak ikhlas ya. Kemudian naik lagi cakra seks ya, itu diperkuat dengan gairah hidup, semangat hidup, impian, harapan ya, tapi dilemahkan dengan rasa kehilangan ya. Kemudian naik lagi solar plexus ya, terkait dengan energi kehidupan, dilemahkan dengan tubuh yang lemah, sakit, kecapean, banyak pikiran. Naik lagi cakra jantung ya, terkait dengan kejernihan hati, ketajaman batin, intuisi ya, berhubungan dengan ketenangan ya. Kemudian diperkuat dengan penerimaan, keikhlasan, tapi diperburuk dengan was-was ya, rasa was-was, rasa takut, rasa gelisah. Naik lagi cakra tenggorokan, ngomong mudah wujud ya, mudah jadi, ngomong orang mudah percaya, diperkuat dengan kejujuran tapi dilemahkan oleh kebohongan. Naik lagi ke ajna ya, untuk mata ketiga, nah, dan seterusnya. Jadi kondisi tubuh terus berubah karena ya kita hidup sehari-hari juga bertingkah pola yang aneh-aneh gitu loh, dan itu ada yang memperkuat cakra, ada yang melemahkan cakra, dan itu biasa. Nah, kita kembali ke aura. Untuk klien nomor 0837 di sini, Mbak Wira tidak melihat adanya upaya tirakat dan tempat diri, ya. Mbak Wira juga tidak melihat adanya kondisi gaib yang mengganggu diri Anda. Mbak Wira juga tidak melihat adanya kodam-kodam badan di diri Anda, sehingga aura yang Mbak Wira lihat di sini adalah benar-benar murni berasal dari vibrasi energi tubuh Anda tanpa campur tangan faktor gaib apapun atau faktor eksternal apapun. Aura dominannya adalah biru gelap atau biru pucat. Biru adalah aura pengasihan yang kuat. Sesungguhnya Anda adalah orang yang baik. Anda senantiasa butuh untuk disenangi oleh orang lain. Anda senantiasa butuh agar disukai oleh orang lain. Nampaknya Anda bekerja ya dengan profesi yang berhubungan dengan orang. Lah ada tambah pekerjaan yang tidak berhubungan dengan orang ada. Itu tukang servis mesin itu.
engineer, IT itu berhubungan dengan komputer, paling ya temennya laptop. Tukang servis motor itu temennya ya mesin, nggak ada orang. Engineer di pabrik-pabrik itu ya nggak ada temennya orang. Kemudian security nggak ada temennya orang. Dia malah nggak butuh disenangi orang, ini butuhnya disegani orang. Nah, Anda bekerja di tempat-tempat yang ada orangnya, misalnya karyawan, ya, sesama karyawan, HRD, pedagang, marketing, sales, ya, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang memang berhubungan dengan orang. Ya, oleh karenanya kebutuhan Anda untuk disenangi, kebutuhan Anda untuk dicintai itu tinggi. Oleh karenanya tubuh itu kemudian merespon, ya, merombak, memanifestasikan sebagian besar energi yang ada pada diri Anda, ya, untuk menjadi aura pengasihan, aura biru, ya. Kemudian gelap dan pucat ini berhubungan dengan ketakutan diri Anda. Jadi, nah ini yang mau Mbah Wira bahas, ya. Jadi mohon maaf klien nomor 0837 ini punya pikiran atau pemikiran yang dalam terhadap sesuatu. Pengambilan keputusan itu lambat. Ya, memang Anda adalah orang yang pintar, orang yang baik, sehingga kalau Anda dihadapkan pada suatu permasalahan kemudian ingin mengambil solusi, Anda pasti mempertimbangkan baik buruknya, mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, sehingga Anda menjadi orang yang berhati-hati sekali dalam mengambil keputusan. Tapi sikap berhati-hati yang berlebihan itulah yang kemudian menjadikan pikiran Anda itu sering was-was, takut. Kalau nanti aku begini, kemudian dampaknya jadi begitu, gimana ya? Kalau aku kemudian begitu, untuk mengatasinya aku mengambil inisiatif kayak gini, terus nanti orang-orang nggak suka jadi begini, gimana ya? Nah, itulah was-was dan pertimbangan, ya. Negatif thinking yang banyak itulah yang nampaknya overdosis, ya, di diri Anda, sehingga kemudian membuat simpul-simpul energi di tubuh Anda itu terkotori dengan banyak spot-spot hitam. Hati-hati, beban pikiran yang berat itu akan menyebabkan fisik menjadi lemah. Karena sesungguhnya fisik jasad, ya, jasad atau bisa dibilang dengan tubuh kasar, itu ketika mau sakit, itu yang sakit pertama adalah tubuh halusnya, ya, rohnya atau rohnya, sukmanya dulu. Ketika sukma itu sakit, maka fisik akan mengikuti sakit. Nah, sukma yang sakit itu salah satunya bisa dipengaruhi oleh pikiran yang berat, utamanya malah pikiran-pikiran yang negatif. Nah, ini hati-hati, itulah kenapa kalau mohon maaf, ya, kalau seorang muslim itu dianjurkan untuk husnudzon, berbaik sangka, bukan suudzon, berburuk sangka. Kenapa? Karena itu tadi, Tuhan aja menurut prasangka hamba-hambanya gitu. Kalau kita banyak berprasangka buruk, maka itu kemudian menjadi law of attraction. Pikiran akan menarik hal yang buruk untuk mendekat. Pada akhirnya hidup Anda akan diselimuti oleh hal yang sifatnya buruk. Kenapa? Karena Anda sering berpikir yang buruk-buruk. Nah, ini loh pentingnya pikiran itu seperti itu. Pikiran itu adalah suatu aset, ya, yang luar biasa bagi manusia. Mbak Wira pernah mendengar sebuah cerita. Di luar negeri itu ada seseorang yang meninggal karena hipotermia. Hipotermia itu apa? Kedinginan. Jadi ceritanya gini, ada seorang karyawan, ya, nggak sengaja masuk ke sebuah gudang. Tapi gudang itu adalah gudang pendinginan gitu, freezer, ya, tapi yang bentuknya itu kayak bangunan. Nah, karena rusak, dia tidak sengaja kekunci di situ. Jadi pintunya rusak, engselnya rusak, akhirnya dia kekunci di situ. Dia di situ membawa sebuah catatan, kertas dan pulpen. Nah, dia menulis karena dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, sinyal HP nggak ada di situ. Ya, akhirnya dia cuma bisa menulis bahwa suhunya semakin dingin. 1 jam kemudian dia menulis lagi, aku semakin menggigil. 1 jam berikutnya dia menulis lagi, aku sudah mulai membeku, kakiku sudah tidak bisa bergerak. 1 jam kemudian dia menulis lagi, di sini kakiku sudah semakin membeku hingga ke lutut, tangan, jari-jariku tangan sudah mulai mengeras dan sebagainya. Terus hingga akhirnya dia meninggal dalam keadaan hipotermia, kedinginan. Nah, keesokan harinya dia ditemukan oleh pekerja-pekerja yang lain. Ya benar, diagnosa dokter adalah dia meninggal dalam keadaan hipotermia atau kedinginan karena dia terjebak di dalam lemari pendingin atau lemari es. Tapi yang membuat aneh adalah lemari es itu kondisinya rusak, sehingga suhunya itu adalah suhu ruang, bukan suhu lemari es. Tapi karena orang yang meninggal tadi meyakini bahwa dia sedang berada di dalam lemari pendingin, ya dia akhirnya mati dalam keadaan hipotermia. Padahal sesungguhnya lemari pendingin itu sedang rusak. Nah, ini loh, ya. Jadi perlu diketahui bahwa pikiran manusia itu adalah aset yang luar biasa. Dia bisa membuat suatu kondisi yang tidak nyata menjadi seolah-olah nyata. Ketakutan-ketakutan kita, kekhawatiran kita, kegelisahan kita gelisah khawatir disantet, kemudian kita mulai merasa seperti kena santet. Setelah mulai merasa seperti kena santet, kita yakin kena santet. Setelah kita yakin kena santet, tubuh mulai merespon dengan menimbulkan sakit-sakit seolah-olah benar-benar seperti sedang terkena santet. Nah, ini loh yang Anda alami. Jadi hati-hati sekali dengan pikiran.
Ketika pikiran itu bergerak liar, tidak terkontrol, maka itu akan sangat merugikan. Itulah yang oleh para praktisi-praktisi supranatural disebut dengan sakit parapsikologi. Ya, sakit. Jadi sakitnya itu sakit psikologi, sakit angan-angan, sakit pikiran. Tapi dari pikiran itu kemudian dia meyakini dia kena santet. Guru saya pernah mengatakan begini, kalau ente dapat klien, dapat tamu, dia merasa terkena santet, kemudian ketika ente terawang, ente cek tidak ada santet di tubuhnya, tidak ada guna-guna di tubuhnya, tidak ada gangguan magic, maka jangan ente bilang, lu sesungguhnya nggak kena santet, lu baik-baik aja, lu sehat-sehat aja, itu hanya masalah pikiran. Jangan bilang kayak gitu, kenapa? Karena nanti dia akan memandang lu nggak bisa nerawang. Guru saya itu bilang gitu. Lalu solusinya gimana? Solusinya ambil buah kelapa yang masih segar, ya, kelapa hijau misalnya, bacain doa, kemudian suruh minum dia di rumah. Kalau setelah minum itu dia muntah-muntah, sampaikan bahwa kamu penyakitnya udah keluar, guna-gunanya udah luntur efek dari doa ini tadi, kamu akan sembuh. Nah, ketika dia pulang, telepon, suruh minum, baca doa dulu dan sebagainya. Ketika benar dia muntah oleh karena pikiran dia yang merasa dia terkena guna-guna atau dia terkena santet, bilang bahwa selamat, alhamdulillah guna-gunanya telah keluar dan sebagainya. Hingga dia sembuh, beneran sembuh, dan itu sering terjadi. Tapi ingat loh ya, jangan minta tarif untuk melayani orang-orang seperti itu. Kenapa? Kasihan. Orang sakit, orang sudah sakit masih lu mintai duit. Jangan sampai. Nah, ini pesan guru saya itu begitu. Itulah kenapa kalau Mbak Wira melakukan terawangan, ya, kemudian diketahui sakit, nggak ada ongkosnya, nggak ada biayanya, benar-benar gratis semuanya. Ya, nah kita kembali ke kasus Anda. Jadi kalau Mbak Wira nggak bisa ya seperti itu. Kenapa? Karena kan by online. Ya, jadi Mbak Wira sampaikan kalau memang tidak ada guna-guna, tidak ada hal-hal yang sifatnya magic, ya berarti memang benar-benar tidak ada. Nah, ini unsur pikiran aja yang sesungguhnya mengganggu diri Anda. Ya, itu. Nah, kemudian kita udah bicara awal selesai ya. Yang ketiga kita bicara cakra. Cakra-cakra di tubuh Anda ya ada beberapa yang terbuka. Sebetulnya Mbak Wira melihat ada solar plexus di situ ya. Letaknya 3 jari di bawah pusar terkait dengan semangat hidup. Anda memiliki semangat hidup yang tinggi sesungguhnya. Kemudian cakra jantung Anda terbuka. Itu terkait dengan kepekaan batin ya. Jadi Anda itu mudah merasakan emosi orang lain, mudah merasakan kesedihan orang lain, mudah merasakan pikiran orang lain. Jadi kayak orang ini lagi sedih, orang ini lagi marah, orang ini lagi kecewa, orang ini sedang bingung, itu Anda sebetulnya mudah merasakan. Tapi nampaknya memang perlu belajar ya untuk agar bisa membatasi diri bahwa biarkan perasaan orang lain itu ada di luar diri Anda, jangan dimasukkan ke dalam diri Anda. Kenapa? Kalau Anda ikut merasakan itu, kemudian ikut menghayati, kemudian perasaan-perasaan itu ikut masuk ke dalam diri Anda, lalu mempengaruhi diri Anda, nah jadinya seperti ini. Ya, jadi kebingungan itu akhirnya muncul. Ya, sebenarnya aku itu nggak kena apa-apa, tapi kok tiba-tiba aku sedih. Aku sebenarnya nggak ada sesuatu yang salah, tapi kok tiba-tiba marah. Nah, itu tadi dimungkinkan ya karena Anda memiliki kepekaan ya atas perasaan orang lain. Nah, ini yang perlu belajar pelan-pelan. Ya, ini cakra. Nah, sekarang kita bicara khodam. Khodam ya, di sini untuk khodam ada 2 aturan. Yang pertama yang Mbak Wira baca hanyalah khodam badan saja. Jadi kalau Anda punya azimat, mustika, pusaka atau benda-benda bertuah lainnya yang ada khodamnya tidak ikut dibaca. Jadi yang dibaca hanya khodam yang ada di benda saja. Terus yang kedua, jangan minta Mbak Wira untuk bertanggung jawab atas omongan praktisi lain. Ya, misalnya, Mbah katanya praktisi A, saya ini ketempelan, ada khodamnya macan. Kok kata Mbak Wira nggak ada? Ya itu kan katanya praktisi A. Mungkin dia tidak bisa membedakan antara jin liar yang sekedar lewat ya di dekat Anda dengan khodam diri Anda. Padahal antara jin yang lewat dengan khodam itu karakter energinya sudah berbeda. Sering kali Mbak Wira dapat klien merasa dirinya diikuti khodam macan putih, dirinya diikuti khodam dewa-dewa, dirinya keturunan raja-raja. Padahal ketika dicek nggak ada sesungguhnya. Tapi dia merasa punya itu karena dibilang oleh praktisi sebelumnya dia punya seperti itu. Satu saja pertanyaan Mbak Wira, kalau memang Anda punya macan putih, punya khodam raja-raja, punya khodam dewa-dewa, so what gitu loh. Lalu apa? Kalau hidup Anda masih susah-susah saja, Anda sakit-sakit ya nggak sembuh sendiri, butuh berobat, Anda nggak punya duit ya butuh bekerja, ya, Anda lapar ya masih butuh makan. Artinya Anda sakit dia nggak bisa menyembuhkan, Anda nggak punya duit dia nggak bisa memperkaya Anda lapar dia nggak bisa mengenyangkan Anda. So what gitu loh, punya macan tadi apa gunanya gitu. Nah ini yang kesadaran ini yang pingin Mbak Wira bangun ya di kalangan pendengar channel Mbah Wira, agar sudahlah, kalaupun ada orang yang mengatakan Anda punya khodam A, I, U, E, O, tapi hidup Anda masih susah, mending nggak punya. Daripada punya tapi nggak membantu hidup Anda, lalu gunanya untuk apa? Kenapa? Karena sesungguhnya ya, orang punya khodam pendamping itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk merubah diri Anda, ya, merubah diri Anda dari sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Itu tujuan khodam itu, untuk membentuk pribadi, untuk membentuk karakter diri menjadi lebih baik.
bukan untuk kebal, bukan biar bisa melet cewek, bukan itu. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki hidup. Kalau nggak ada perbaikan di kehidupan, terus gunanya buat apa gitu loh? Punya kodam macam-macam tadi lo, gunanya untuk apa gitu? Nah ini ya kesadaran ini yang ingin Mbak Wira bangun pada diri Anda. Nah sekarang Mbak Wira akan baca untuk kodam badan yang pertama, yaitu kodam leluhur. Kodam leluhur adalah kodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucunya memiliki energi dan orang yang mirip dengan si leluhur tadi. Pada umumnya kodam leluhur ini gemar mengikuti anak cucu yang gemar tirakat, sebagaimana leluhur yang dia ikuti dulu. Ya, oleh karena kodam leluhur ini memilih anak cucu yang mirip dengan si leluhur, makanya kodam leluhur ini tidak perlu penyelarasan yang aneh-aneh, karena sudah selaras. Dia memilih yang mirip. Nah untuk kodam leluhur ini di diri Anda tidak ada. Kenapa? Kurang tirakat. Yang kedua, pikiran Anda masih kacau kemana-mana, butuh ketenangan. Ya, pikiran itu seperti permukaan air, biarkan dia tenang, dan jawaban dari pikiran Anda itu akan terlihat jelas. Ini Mbak Wira mengutip kalimatnya Master Ugwe. Ya, pikiran itu seperti air. Ketika kacau nggak kelihatan gambarnya, tapi ketika kita biarkan dia tenang, pikiran itu jadi jernih, maka jawaban atas masalah itu jadi kelihatan. Kita lanjut. Yang kedua itu kodam pengisian, yaitu kodam yang sengaja diisikan ke dalam badan Anda untuk tujuan tertentu. Hati-hati loh ya, jangan suka mengisikan kodam ke dalam badan karena banyak negatifnya daripada positifnya ya. Ada, Mbak Wira sudah pernah membahas itu, yaitu 6 dampak negatif pengisian kodam ke dalam badan. Anda bisa mengeceknya ya. Untuk kodam pengisian tidak ada di diri Anda. Mbak Wira merasakan aman, nggak ada kodam ya, unsur-unsur gaib di dalam diri Anda nggak ada. Yang ketiga yaitu kodam yang keilmuan ya, kodam keilmuan yaitu kodam yang mengikuti seorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Ini juga tidak ada, karena Anda juga tidak mengamalkan keilmuan apa-apa. Kemudian yang keempat yaitu kodam yang suka atau cinta, juga tidak ada ya. Oke, kita akhiri masalah kodam. Sekarang kita akan bicara solusi. Lalu Mbah, bagaimana caranya menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif, prasangka-prasangka yang negatif, kegelisahan, was-was tadi, bagaimana caranya? Yang pertama, caranya yaitu dengan percaya ya, dengan percaya tentu kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan punya skenario yang terbaik untuk kita ya. Kodam sama Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kita, sehingga percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Itu yang pertama, percaya. Karena tanpa kepercayaan hanya akan ada kegelisahan. Yang kedua, perbaiki ibadah. Apapun agama Anda ya, mohon maaf Anda tidak tahu, kalau Muslim hati was-was itu solusinya adalah zikir. Istighfar boleh, astagfirullahaladzim boleh, la ilaha illallah boleh, ya tidak Tuhan selain Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim boleh. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya dan kekuatan, kemampuan, melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga boleh, itu juga bagus ya. Mbak Wira sendiri dulu ketika masih was-was, ketika permasalahan itu sedang banyak-banyak, Mbak Wira mendawamkan istighfar sepanjang hari. Kalau bosan istighfar, sholawat sepanjang hari. Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh ya. Banyak versi sholawat bisa Anda dawamkan ya. Itu tujuannya untuk memuji ya kepada Rasulullah ya, kepada Muhammad SAW, dan kita berharap pertolongan, berharap syafaat beliau nanti di hari akhir. Itu loh ya. Jadi ibadah ya, ibadahnya ditingkatkan. Itu nanti akan membuat hati itu menjadi tenang ya. Bahkan dalam Islam itu ada lagunya Tombok Ati ya. Tombok Ati itu ada 5 perkaranya kan gitu ya. Yang pertama apa? Yang pertama mendirikan sholat malam ya. Kemudian yang kedua sering puasa ya, puasa sunnah. Yang ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh ya. Kemudian yang keempat zikir malam ya, perbanyaklah zikir malam. Yang kelima baca Al-Quran ya, baca Al-Quran plus meresapi makna-maknanya. Itu coba dilakukan ya. Jadi yang pertama sudah tadi ada apa? Percaya ya, meningkatkan keimanan ya, percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi ini udah atas kehendak Allah dan itu yang terbaik untuk kita. Yang kedua adalah apa tadi? Zikir ya, melakukan salah satu di antara ya, Tombok Ati ya. Kalau ada non muslim, maka yang ketiga yang bisa Mbah Wira sarankan yaitu meditasi. Meditasi itu apa? Atau intinya adalah duduk diam, meningkatkan kesadaran diri atas apa? Atas segala hal. Kalau Mbah Wira mengajari meditasi untuk yang awam itu adalah duduk diam dalam posisi yang nyaman, rileks, fokus pada nafas masuk dan keluar. Di situ kita belajar untuk menyadari keberadaan diri. Oh iya, aku itu masih bernapas. Oh iya, udara yang aku hirup itu gratis, bersih, sehat, segar. Oh iya, aku punya paru-paru masih sehat. Aku punya badan masih sehat. Untuk apa aku punya badan yang sehat ini? Oh, untuk membantu sesama, memberikan manfaat untuk sesama. Siapa sih yang menciptakan badan ini? Oh, ada Tuhan. Siapa Tuhan itu? Oh, Tuhan itu adalah penguasa dari segala-galanya ya, junjungan yang kita sembah, pencipta dari segala-galanya. Oh, aku sadar aku hidup di dunia punya keluarga,
anak, istri, oh iya aku bekerja masih ada yang belum benar, harus aku perbaiki supaya istriku bangga, supaya anak-anakku senang. Nah kayak gitu. Jadi meningkatkan kesadaran diri. Oh iya aku masih punya orang tua, aku syukuri, itu adalah ladang pahala bagiku. Oh aku punya pekerjaan yang seperti ini, pekerjaan juga ladang pahala bagiku, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi meditasi itu menikmati keluar masuknya nafas dan sambil menyadari, ya menyadari apa saja, ya utamanya yang berkaitan dengan diri Anda, apa yang melekat, apa yang ada pada diri Anda itu semuanya disadari. Teman-teman Anda, saudara Anda, keluarga Anda, harta benda Anda, hutang Anda, apapun itu sadari. Setelah sadari, perlahan-lahan dilepaskan. Semuanya itu adalah milik Tuhan, dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Maka dari itu, mumpung semuanya masih aku miliki, aku pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kayak gitu. Meditasi terus itu dilatih dengan, ya dilakukan setiap hari dengan rutin, ya maka insya Allah akan ada perbaikan, ya, dalam batin itu akan menjadi tenang, pikiran itu akan menjadi rileks. Nah itu yang bisa Mbak Wira rekomendasikan. Nah Mbak, apakah ada Mbak amalan-amalan lain yang bisa saya lakukan? Ada. Kalau Anda ingin, Anda bisa mengamalkan sholawat Nurizati, ya ketik aja di channel YouTube Jejak Mistis, ya channel yang lama itu ada ijazahnya dan Anda bisa mengamalkan itu, ya. Ya minimal dari sholawat itu kita, ya melatih kedekatan kita kepada Nabi, berharap syafaat Nabi itu bagus, ya tidak ada salahnya untuk melakukan hal semacam itu. Kalau ada muslim, kalau ada non muslim, ya silahkan Anda tingkatkan ibadah Anda sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itu yang bisa Mbah Wira sarankan untuk membersihkan titik-titik cakra yang banyak penyumbatnya atau banyak titik-titik hitamnya. Jadi sesungguhnya itu semua bukan berasal dari luar, tapi berasal dari diri Anda sendiri, ya. Oke, itu yang bisa Mbak Wira rekomendasikan. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ya terima kasih, selamat sore.